Pagi anak. Baik, terima kasih. Hari ini penjelasan semua pada ceria, semua pada baik ya. Baik. Oke, hari ini kita akan belajar pada tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Tema 1, hewan tumbuhan di lingkungan rumah. Belajar di mana anak? Tema 3 tentang apa? Subtema berapa? 3. Subtema 1. Subtema 1. Pembelajaran G3. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita minta perlindungan dari Tuhan untuk bisa memberikan kita hikmat sehingga apa yang kita pelajari kita dapat memahami dengan baik. Untuk itu kami minta agar kita dahulu. Terima kasih. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, tentu kita punya apa? Tujuan. Begitupun dengan kita belajar. Belajar juga kita punya tujuan. Apa yang menjadi tujuan kita hari ini? Perhatikan baik-baik di slide-nya. Yang pertama, coba satu anak baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Mampu menguraikan ciri tumbuhan dengan benar. Yang kedua, mampu menyimpulkan bagian-bagian tumbuhan. Dan yang ketiga adalah kalian mampu menyimpulkan fungsi. Ingat, fungsi daripada bagian-bagian tersebut. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil wawancara dengan tenang. Baik, itu tujuan pembelajaran kita yang hari ini kita harus capai. Bagi anak-anak, sebelum kita melangkah, kita bentuk dulu kelompok ya. Kita harus berdiskusi. Karena kelompoknya sudah terbentuk, maka kira-kira apa itu tumbuhan? Tumbuhan itu apa? Tumbuhan itu tumbuhan adalah sejenis makhluk hidup. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Jadi tumbuhan itu adalah sejenis makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Tahu makhluk hidup? Tahu ya, tahu. Makhluk hidup itu ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 3 jenis. Apa-apa coba? Tumbuhan, hewan, dan manusia. Makhluk hidup tentu mempunyai ciri, ya kan? Ada ciri kan? Seperti kalian, ada ciri, ya kan? Kristi, kulitnya coba lihat, sawo matang, rambutnya ikal, orangnya agak sedikit tinggi, itu cirinya. Begitupun dengan tumbuhan, tumbuhan juga punya ciri. Apa itu ciri makhluk hidup? Coba sebut dulu. Apa yang jadi ciri-ciri makhluk hidup? Coba, Pan, apa coba? Bernapas, alga, berkembang biak,
Christine, bergerak. Apa lagi? Hah? Bergerak dan tumbuh dan berkembang. Ya kan, tumbuh dan berkembang. Itulah ciri-ciri makhluk hidup. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Mantap semua. Baik anak-anak, coba kalian buka buku paket yang ada pada kalian. Lihat di halaman 20. Coba lihat di halaman 20. Lihat di halaman 20. Lihat di halaman 20. Sudah? Sudah. Silakan baca baik-baik di situ. Di situ berbicara tentang tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Paham? Kalian baca baik-baik. Setelah kalian baca, perhatikan apa yang kamu sampaikan. Sehingga dalam proses pekerjaan kita, jangan kita salah. Sebentar Pak akan bagikan LKPD untuk kalian, tetapi sebelum Pak bagikan, kalian baca dulu, amati dulu bacaan yang ada di situ. Baca baik-baik bacaan yang ada. Kalian baca baik-baik apa yang ada di buku. Setelah itu, kalian akan mengamati tumbuhan. Mengamati tumbuhan secara nyata ini, secara nyata. Kita akan mengamatinya di lapangan, di luar, di halaman. Kita akan mengamati tumbuhan. Kita bandingkan dengan apa yang kita baca. Apakah benar bacaan ini sesuai dengan yang nyata atau tidak? Ya, paham? Paham. Setelah kita mengamati, tidak sampai di situ. Pak ingin kalian betul-betul memahami tentang tumbuhan itu sendiri. Pak ingin kalian memahami betul-betul tentang fungsi daripada tumbuhan itu sendiri. Setelah kita mengamati di luar, kita akan mengadakan wawancara. Jadi siapkan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan tumbuhan. Mulai dari cirinya, mulai pada bagian-bagiannya, dan sampai pada fungsi. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Kita mengadakan wawancara. Teknik wawancaranya, karena kalian ada 3 kelompok. Teknik wawancaranya adalah 2 tinggal, 2 tamu. Jadi nanti di sini 2 yang keluar bertindak sebagai pewawancara, 2 yang keluar, 1 mencatat hasil wawancara, 1 menanyakan kepada narasumber, dan 1 mencatat ya. Jadi nanti 2 orang keluar dari sini masuk di kelompok di sana sebagai tamu, sebagai pewawancara. Nah, begitu pun dengan di sana 2 orang keluar dari sana, 2 orang keluar dari kelompok ini masuk di kelompok ini sebagai tamu, dan 2 tinggal sebagai narasumber. Dan ini yang keluar dari sini 2 orang itu mewawancarai narasumber yang ada. Berdasarkan dengan hasil pengamatan kalian, apa yang kalian baca, apa yang kalian amati, itu harus berusaha untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang kalian amati dan apa yang kalian baca. Sehingga betul-betul konsep itu tertanam dalam kalian memori. Paham apa yang saya maksud? Nah, begitupun dengan kelompok yang ini. Setelah selesai mengerjakan wawancara, maka kalian akan mempresentasikan hasil wawancara kalian. Tetapi sebelum mempresentasikan, diskusikan dulu. Setelah selesai mendapat informasi dari kelompok yang lain, kembali pada kelompok sendiri dan saling mendiskusikan apa yang kalian baca, apa yang kalian amati, dan hasil daripada wawancara kalian satukan dulu persepsi kalian, tuangkan dalam LKPD. Nanti setelah tuangkan LKPD, baru kita presentasi. Baik, sebelum kita mulai Pak, begini dulu LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya, dibaca baik-baik petunjuknya sehingga dalam pelaksanaannya jangan salah. Pak sudah sampaikan
petunjuknya tadi, tapi dibaca kembali sehingga dalam tangannya jangan salah ya. Oke, silakan diskusi. Kalau memang tidak jelas, kalian bisa tanya ke Pak ya. Yang mungkin tujuan kalian, yang ini tujuannya, nanti dikeluarkan si jawabannya di bawah artinya. Oke, silakan saja. Bagaimana? Paham? Paham ya? Paham pelan-pelan ya? Silakan, silakan. Bagaimana? Paham? Seperti langkah-langkahnya, kalian baca baik-baik langkah-langkahnya. Setelah itu kalian juga melakukannya. Seperti yang Pak sudah sampaikan, kalian baca dulu, ya kan? Baca dulu di sini. Setelah itu kalian mengamati, baru kalian membuat yang Paham ya? Paham. Mari kita mengamati tentang tumbuhan. Daun, batang, dan di bawahnya ada akar. Apa fungsi pada tumbuhan? Artinya tumbuhan bersifat tanah. Ciri-ciri tumbuhan yang kedua, apa yang teman-teman tahu tentang tumbuhan? Apakah ciri-ciri tumbuhan? Yang jawab berkembang biak, berkembang bentar. Apa bagian pada tumbuhan? Akar, bunga, daun, batang, dan buah. Apa fungsi pada akar? Menyerap air ke dalam tanah. Apakah fungsi pada batang? Batang daun. Apa fungsi pada daun? Tentang menghasilkan ciri-ciri tumbuhan seperti fungsi daripada akar. Fungsi daripada batang. Fungsi dari daun. Yang ada dengan fotosintesis. Fungsi dari bunga. Fungsi dari buah. Apa yang kalian tahu tentang tumbuhan? Dan jenis-jenisnya.
Oke, sudah selesai? Mantap. Tepuk tangan dulu. Mantap. Seperti yang Pak sudah janjikan, bahwa setelah berdiskusi kalian akan mempresentasikan. Betul tidak? Betul. Kalau demikian, Kelompok mana yang mau lebih dulu untuk mempresentasikannya? siapa yang mau terlebih dulu? Yuk, kelompok mana? Angkat tangan. Oke, silakan. Dan ingat, Ketika mempresentasikannya, diberikan kesempatan pada kelompok lain untuk menanggapi. Oke, silakan. Teman-teman, ini adalah pekerjaan presentasi kelompok kita. Pertama adalah bagian hubungan. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Fungsi akar adalah untuk menyerap air dari dalam tanah. Fungsi batang tempat menyusul daun. Fungsi daun tempat menyusulkan fotosintesis. Fungsi bunga tempat terjadinya penyerbukan. Fungsi buah tempat penyimpanan makanan cadangan. Inilah pekerjaan kami. Saya akan mengasih kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Ayo silakan. Sudah diberikan kesempatan kepada kalian. Apakah sudah betul sesuai dengan pekerjaan kalian atau belum? Silakan menanggapi. Ayo. Ada? Sesuai dengan apa yang kalian kerjakan? Benar atau tidak? Kalau mungkin benar atau tidak? Benar. Oke. Tepuk tangan dulu untuk silakan kembali. yang berikut kelompok yang ini. Silakan. Cepat. Ya baik, tenang ya apa yang disampaikan, sehingga kalau memang tidak sama dengan kalian silakan menanggapi, atau mungkin ada tambahan silakan. Akar, daun, batang, bunga, buah, akar berfungsi sebagai menyerap air dari tanah. Daun berfungsi sebagai berlangsungnya fotosintesis. Batang berfungsi sebagai tempat penyusunan daun. Bunga berfungsi sebagai pertemuan berlangsung biji. Buah berfungsi sebagai pelindung biji serta cadangan makanan. Biji berfungsi sebagai penyambungan antara sel dan sel telur. Kegiatan kami ada yang menanggapi. Oke, silakan menanggapi. Ada tambahan biji? Ada? Kalau tidak, kita tepuk tangan dulu. Sampaikan kepada Teman-teman, ini hasil pekerjaan kami. Ini presentasi yang kami sampaikan. Bagian-bagian pada kumpulan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Fungsi akar menyerap air dari tanah, batang tempat menyusunnya daun, daun
Tidak ada. Pas? Pas. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Oke, kalian sudah mengerjakan, bahkan sudah mempresentasikannya. Pak terlalu light. Hebat semua. Hebat. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Mantap. Nah, untuk itu kalian sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk menambah wawasan kalian, Pak akan memberikan materi yang sebenarnya pada kalian. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan ya, anak-anak. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan secara etimologi itu berasal dari bahasa Latin. Planta yang artinya tunas, pucuk, potong. Merupakan setiap organisme eukariotik dari kerajaan biologis planta yang bercirikan fotosintesis dan memiliki dinding sel. Yang kedua, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang tumbuh berinti sel mengandung klorofil. Klorofil itu zat hijau daun. Apa cirinya? Ciri daripada tumbuhan yang pertama, autotrof. Artinya apa? Autotrof. Tumbuhan menghasilkan makanan sendiri. Yang kedua, organisme multi sel. Eukariotik adalah sel yang relatif besar dengan inti sejati. Yang berikut, kultikular. Kultikular itu apa? Memiliki lapisan lilin. Biasanya terdapat pada kaktus, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering seperti kaktus. Yang berikut, tumbuhan memiliki jaringan pembuluh. Dan ciri yang terakhir, tumbuhan mampu memproduksi atau berproduksi, menghasilkan. Produksi itu menghasilkan individu baru. Apa bagian-bagiannya? Bagian-bagian tumbuhan itu seperti apa? Perhatikan. Ada akar, ya kan? Akar itu terdiri dari dua. Akar tunggal dan akar serabut. Ini bisa dilihat pada gambar. Yang bagian yang berikut adalah apa? Batang. Perhatikan baik-baik batang. Batang adalah tempat tumbuhnya daun. Ada batang berair dan ada batang berkayu. Batang juga punya fungsi atau peranan yang penting. Batang itu sebagai penyalur, baik unsur hara dan air yang diambil oleh akar itu diangkut oleh batang ke daun sebagai apa? Sebagai bahan baku pembuatan makanan. Dan ketika dibawa ke daun membuatnya menjadi makanan. Ketika sudah jadi makanan yang dimasak di daun, dan hasilnya adalah apa coba? Hasil fotosintesis apa coba? Hasil fotosintesis adalah sari-sari makanan dan oksigen. Yang kita hirup ini kan hasil daripada fotosintesis. Yang kita hirup ini, ketika kita bernapas kan kita hirup oksigen, ya kan? Ya. Ini hasil daripada fotosintesis. Nanti hasil itu diangkut oleh batang
dan dibawa ke seluruh bagian-bagian tubuh. Yang berikut adalah apa? Bagian yang berikut, daun. Perhatikan baik-baik daun di situ. Daun itu tempat terjadinya fotosintesis. Terjadinya proses pembuatan makanan di sana dibantu oleh sinar matahari. Daun itu ada beberapa bagian, ada berapa macam daun seperti apa? Dilihat dari tulang daunnya dibagi menjadi empat. Seperti ini. Tulang daun menyirik, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Kita bisa lihat pada gambarnya model tulang daun itu seperti apa. Contohnya sudah ada. Kalau tulang daun menjari itu seperti daun singkong. Sudah tahu daun singkong? Tahu. Kalau tulang daun sejajar itu seperti apa? Padi yang banyak sekali di lingkungan kita, kan? Betul tidak? Betul. Bagian yang berikut adalah bunga. Kelihatan sangat indah ya bunganya. Betul tidak? Bunga itu adalah tempat terjadinya proses penyerbukan. Bagian-bagiannya seperti apa? Ada tangkai bunganya, ada pelopaknya, ada mahkotanya, ada benang sarinya, dan ada juga putih. Di sini terjadi proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga maupun angin. Paham? Bagian yang berikut adalah buah. Kalian bisa lihat pada gambar buah sangat baik ya, segar sekali ya. Ketika kita melihat buah seperti ini, pinginnya kita mau apa? Makan. Pingin sekali kita mau makan. Karena buah ini adalah tempat penyimpanan makanan cadangan. Dan juga apa? Tempat biji itu berada sebagai bekal individu baru. Itulah bagian-bagian bunga dan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Paham? Sudah paham? Paham. Nah, tadi kalian melakukan apa coba? Wawancara ya? Wawancara. Untuk apa wawancara? Kenapa harus melakukan wawancara? Oke, bisa mendapatkan jawaban dengan benar. Siapa lagi? Apa yang tujuan melakukan wawancara itu untuk apa? Dari tadi kelompok di sebelah bilang apa? Untuk mendapat sebuah jawaban dengan benar. Tujuan kita melakukan wawancara adalah kita memperoleh informasi baru yang tidak kita tahu. Tetapi sebelum melakukan wawancara, kita perlu membuat apa? Pertanyaannya kita harus buat dulu. Sehingga ketika kita melakukan wawancara itu mengerucut pada sasaran yang kita ingin tahu. Kalau kita tidak menyediakan daftar pertanyaan, yang jelas pertanyaan kita akan mengembang kemana-mana. Itu pasti. Sehingga daftar pertanyaan itu penting. Untuk kita menggali sesuatu dari narasumber, maka daftar pertanyaan itu harus ada. Sesuaikan dengan tema yang kita mau wawancara. Sesuaikan dengan apa? Temanya, begitu. Paham? Dalam wawancara itu harus ada apa? Ada pewawancara dan juga harus ada narasumbernya. Gitu. Ya seperti yang tadi kalian sudah lakukan. Sebenarnya Pak, untuk wawancara Pak tidak perlu banyak jelaskan karena kalian sudah melakukan. Oke, terima kasih banyak. Kalian sudah paham materi hari ini. Tujuan belajar kita Pak yakin hari ini betul-betul tercapai. Karena kalian sudah paham ya? Paham. Oke, kalau paham, Pak uji kalian. Pak ingin sekali uji kalian. Sejauh mana pemahaman kalian? Pak mau tahu
Apakah betul tidak? Kalian semua ini paham? Karena ketika kita melihat dari hasil kerja diskusinya, Pak harus jempol. Karena semua benar. Tetapi apakah secara klasikal kalian memahami atau tidak? Untuk itu Pak punya evaluasi. Evaluasi ini dikerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh nyontek. Tidak boleh apa? Nyontek. Karena nyontek adalah perbuatan yang tidak Baik. baik. Paham kan? Paham. Janji ya, tidak boleh nyontek sama teman ya. Oke, kalau gitu Pak akan memberikan evaluasinya pada kalian. 10 menit. Karena soalnya cuma 5 nomor, maka satu nomor Pak kasih kesempatan 2 menit untuk dikerjakan. Iya, ini soalnya. Silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai? Nah, oke kalau begitu silakan dikumpulkan di meja Pak ya. Ayo mari. Baik, kalian sudah mengerjakan evaluasi dengan baik. Nanti Pak akan menilai, akan memberi pemeriksaannya, dan saatnya kita akan kembali ke rumah kita karena saatnya kita harus kembali. Tapi ingat bahwa tetap jaga kesehatan, ingat 3M, dan juga hindari virus corona. Sehingga kita semua bisa terhindar dari pandemi yang begitu menakutkan ini. Baik, sebelum kita pulang, kita minta perlindungan Tuhan untuk menjaga kita, melindungi kita, sehingga kita tiba di rumah yang selamat. Untuk itu, Pak minta Christine mau kita dalam doa. Ayo, mari. Oke, silakan. Terima kasih dan sampai jumpa. Besok ya, ingat besok datang pagi. Silakan.